Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alvina Damayati. I'm from English Department. I want to free about my material for UTS. Hmm. What is morphology? Hmm. Morphology. Morphology is a branch of linguistic which investigates the interactions of the internal structure of words and the effect of change in the structure of the meaning and class of words. The internal structure of word consists of the smallest grammatical units called morpheme. Therefore, the biggest object of study is morphology is word, while the small object of study is a morpheme. Nah, suatu cabang linguistik atau bahasa yang menyelidiki tentang seluk-beluk internal kata atau pengaruh perubahan struktur tersebut terhadap arti dan penggolongan kata. Struktur internal kata terdiri dari kata dan satu persatuan gramatikal terkecil yang disebut morfem. Oleh karena itu, objek kajian terbesar dalam morfologi ialah kata, sedangkan objek kajian terkecil adalah morfem. Nah, di sini ada yang tahu apa itu morfem? What is morfem? What is morfem? Morfem in Indonesian is the smallest grammatical unit that has meaning. Morfem cannot be further infided into smaller language form, but thus the can stand alone of the cannot stand alone. Nah, morfem ialah dalam bahasa Indonesia biasa disebut morfem ialah suatu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak dapat dibagi menjadi hal yang terkecil lagi. Ya, baik itu dalam terdiri baik dapat berdiri sendiri maupun tidak dapat berdiri sendiri. Nah, morfem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, free morfem. Free morfem terbagi menjadi dua, lexical morfem and functional morfem. Yang kedua, bond morfem terbagi jadi dua juga. Yang pertama derivational morfem, yang kedua inflectional morfem. Nah, kita akan bahas apa itu free morfem. Free morfem is morfem that can stand alone and work in without having to be bound by another morfem. Nah, free morfem ialah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan harus terikat dengan morfem lain dan tidak harus terikat dengan morfem lain. Nah, free morfem terbagi menjadi dua, lexical morfem and functional morfem. Lexical morfem is morfem that can stand alone and carry a fix, either suffix or prefix. Lexical morfem ialah morfem yang dapat berdiri sendiri dan dapat menerima afik, baik safik atau prefix akhiran. Contoh, noun, chair. Dia bisa ditambahkan s, chairs, berarti kursi yang banyak. Read, verb, read. Ditambahi ing, jadi reading. Nah, yang kedua, functional morphem. A functional morphem is a morphem that can stand alone but cannot accept affix, either suffix or prefix. Functional morphem yang dapat berdiri sendiri tetapi tidak dapat menerima afik, baik safik awalan ataupun prefix akhiran. Contoh, proposition add on by in from pronoun I, you, he, she, it, they, we, her, him, me. Conjunction and but, either or as article and the demonstrative this, that, this, those. Interjection a, who, of, of. Nah, dari kata-kata itu dia tidak dapat menerima imbuhan baik suffix ataupun prefix. Yang kedua, bond morphem. Bond morphem is a morphem that cannot stand alone because it must be bound with another morphem to become a word. This bond morphem are further grouped into two, namely derivational morphem and inflectional morphem. Nah, bond morphem ialah morphem yang terikat. Morfem yang mengubah kelas kata atau makna. Dia dapat mengubah kelas kata dan maknanya. Nah, morfem ini jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama derivational morphem dan inflectional morphem. Yang pertama derivational morphem. Derivational morphem is morphem that can swap class
word meaning, then morpheme is the form of an affix, either a prefix or a suffix. Nah, derivational morpheme ini dapat mengubah kelas kata ataupun arti dari kata tersebut, baik itu dari affix, a prefix, or suffix. Example: sad, sedih. Sedih. Sad, sedih. Dia kelas katanya pertama adjektif, kemudian ketambahan ness jadi sadness, jadi kesedihan berubah menjadi noun. Yang awalnya adjektif berubah menjadi noun. Plus write, menulis, dia awalnya kelas katanya ialah verb, ketambahan ir jadi writer, arti baru penulis. Kelas kata baru noun, yang awalnya kata kerja menjadi kata benda, dan begitu seterusnya. Yang kedua, inflectional morpheme. Inflectional morpheme is morpheme that does not change word and word meaning, however this morpheme affect the amount, plurality, and tense. Nah, inflectional morpheme inflectional morpheme ialah morpheme yang tidak dapat menyebabkan perubahan kelas kata atau pergantian makna kata tersebut. Dia hanya berefek pada arti plurali atau jumlahnya dan tense, waktunya. So, this morpheme serve to indicate whether a word is singular or plural, whether a certain sentence in the past form or not, the whether a certain word is a comparative or possessive form. Nah, jadi morfem ini berfungsi untuk menunjukkan suatu kata baik itu bersifat plural atau singular, apakah suatu kata tersebut terbentuk dari kata yang lampau atau perbandingan komparatif atau kepemilikan posesif. In essence, the morpheme does not change the meaning, so it's only to definitely the grammar. In addition, the morpheme does not function to produce new words or framework in a with grammar. Like same, they are different from the previous word. Here a sample. Nah, intinya morfem ini tidak dapat mengubah kelas kata, jadi hanya mengidentifikasi gramatikalnya saja. Selain itu, morfem ini tidak berfungsi untuk menghasilkan kata baru atau membentuk kata dengan gramatikal yang berbeda dari kata sebelumnya. Berikut contohnya. Inflectional morfem S mengubah singular noun menjadi plural. Dan yang awalnya kata orange ketambahan S menjadi jamak, menjadi 2 buah jeruk. 2 orange, 2 buah jeruk. IR digunakan dengan adjektif untuk menunjukkan tingkat perbandingan yang lebih komparatif. Alfi is taller than Intan. Alfi lebih tinggi daripada Intan. Kata asalnya ialah tal, ditambahi ER untuk membuat perbandingan. Dan begitu seterusnya. Dan thank you for your attention. I'm sorry that if there is mistake for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.